Halo Virgo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Virgo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan semoga bahagia. Amin. Baik, Virgo, hari ini kita mengangkat judul yaitu ternyata peristiwa besar ini adalah petunjuk bagimu. Oke Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Virgo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Virgo, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Two of Wands. Kartu kedua. Di sini kita ada Justice. Kartu ketiga. Di sini kita punya Six of Wands. Kartu keempat. Di sini ada The Chariot. Kartu kelima. Di sini kita punya Three of Calicus. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Two of Calicus. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Emperor. Oke, Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Ternyata peristiwa besar ini adalah petunjuk bagimu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Emperor. Nah, di sini tergambar ya bahwa akan ada sebuah peristiwa, sebuah kejadian penting. Ya, bisa dikatakan ini adalah kejadian yang besar dan bermakna untuk hidupmu. Di mana kamu mulai mendapati banyak petunjuk, mulai mendapati banyak pelajaran yang berharga dari peristiwa yang baru-baru ini terjadi di dalam kehidupanmu. Tampak di sini, ya, kamu selalu merasa dikecewakan. Kamu selalu merasa terabaikan. Dan kamu selalu merasa seolah-olah perbuatan baikmu hanya dimanfaatkan dan dipermainkan oleh orang-orang yang kamu percayai. Oleh teman, oleh sahabat, partner, kolega, ataupun teman-teman yang ada di lingkungan kegiatanmu. Tampak di sini, kamu selalu membantu. Kamu selalu memberikan hal-hal yang baik yang kamu miliki. Kamu selalu berikan keringanan-keringanan pada mereka semua. Dan beberapa ada yang kamu pinjami modal, pinjami uang, bahkan pinjami hal-hal yang berharga yang kamu miliki. Ternyata setelah mereka keluar dari keterjepitannya, dari rasa sesaknya, seketika itu mereka menghilang begitu saja. Membawa kebaikanmu, memperalat, mempergunakan ketulusan yang kamu miliki. Dan mereka benar-benar telah keluar dari kesusahannya, dari kesulitannya, dari permasalahan-permasalahannya. Jangankan telepon, ketemu kamu saja berpapasan denganmu seolah mereka nggak ngelihat. Nah, jadi inilah peristiwa yang benar-benar membuat kamu merasa sangat bersyukur. Merasa sangat mendapat petunjuk yang baik. Kenapa? Karena beberapa di antara mereka, kamu dapati berita, kamu dapati kabar bahwa mereka kembali terpuruk, bahwa mereka kembali mendapatkan permasalahan, mendapatkan batu sandungan pada kegiatan-kegiatan mereka. Dan dari situlah kamu mulai terus menjadi seseorang yang selalu berbaik hati.
selalu tegas dan memiliki aturan-aturan yang baik yang harus kamu jalankan setiap harinya. Kenapa? Karena kamu mendapati pelajaran berharga. Di saat kita menari di atas penderitaan orang lain, di saat kita memanfaatkan kebaikan orang lain, terus kita balas dengan perbuatan yang tidak baik, maka kehidupan kita, kegiatan kita tidak akan pernah berkah. Tidak akan pernah berhasil dan terbukti beberapa dari teman-temanmu, dari sahabatmu, dari partner bisnismu. Mereka kembali berada di dalam keadaan yang sangat tidak baik. Memang beberapa di antaranya ya sudah ada yang kembali ke kamu, menuju ke kamu, meminta maaf ya, mengakui kesalahan dan membalas perbuatan baik yang kamu lakukan terhadap mereka di masa lalu. Nah, itu karena beberapa orang ini memang pemikirannya sudah tercerahkan. Entah dia mendapat hidayah atau dia mendapat wejangan-wejangan ya dari orang yang lebih dia percayai, sehingga balas budi itu sangat diperlukan di dalam kehidupan ini jika kita ingin dapatkan sebuah keberkahan. Nah, dari situlah kamu belajar dan terus menggali potensi di dalam dirimu bahwa harus mampu menjadi seseorang yang baik, melakukan perbuatan baik ya, dan tidak menari, tidak berpesta pora di atas kesusahan orang lain. Makanya kamu selalu terapkan aturan-aturan yang baik di dalam kehidupanmu untuk kamu jalankan setiap harinya, sehingga alhamdulillah ya, sepertinya kehidupan kamu semakin hari itu semakin berkah. Semakin banyak orang yang nyaman, semakin banyak teman yang senang, yang bahagia jika berdekatan, jika bersahabat dengan dirimu. Semakin banyak pengakuan, ya, rasa hormat, rasa percaya yang tumbuh dari lingkungan manapun tempat kamu berkegiatan. Nah, inilah nanti salah satu yang menjadi kemudahan-kemudahan kamu untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi pada kegiatanmu. Oke, itulah beberapa kejadian, beberapa peristiwa besar yang akhirnya memang kamu jadikan petunjuk-petunjuk yang berharga untuk melangkah lebih maju dan lebih sukses ke depannya. Oke, kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Two of Wands. Nah, jelas ya. Ini adalah kesuksesan, keberhasilan ya yang akan kamu raih ya, seketika kamu mau jadikan pengalaman, kegagalan, kesalahan ya, setiap peristiwa di dalam kehidupanmu sebagai pelajaran yang berharga, sebagai petunjuk-petunjuk yang baik agar kamu tidak salah di dalam melangkah, di dalam memutuskan, di dalam memilih ya hal-hal penting di dalam kehidupanmu. Jadi memang jika kita selalu ingin belajar, jika kita selalu ingin memperbaiki kesalahan, ya, maka jalan-jalan yang terbaik tentunya akan terbuka. Tentunya akan dibukakan oleh semesta keberkahan untuk kehidupan kita. Tetapi jika kita orangnya nggak mau dengar, ya, nggak mau belajar, nggak mau akuin kesalahan, maka pintu-pintu berkah itu akan tertutup. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Justice. Nah, ini adalah sikap ya yang kamu dapati di saat kamu mengetahui bahwa kebaikanmu selalu dimanfaatkan ya, perbuatan baikmu disalahgunakan begitu ya. Kepercayaan yang kamu berikan ya seperti pinjaman modal, pinjaman uang, mereka selewengkan. Nah, dari situlah kamu mulai berlaku adil untuk kehidupanmu. Ya. Dari situ kamu menyeimbangkan ya antara perbuatan baik untuk orang lain dan juga perbuatan baik melakukan yang terbaik pada kegiatan-kegiatanmu untuk hidupmu. Nah, setelah kamu berlaku adil di dalam kehidupanmu ya, jadi kamu tidak harus melulu
meringankan, memudahkan beban orang lain. Toh kamu kehidupannya juga harus diperbaiki nih. Ya. Usahamu juga harus dibenahi nih. Bisnismu harus juga diberi modal yang kuat agar bisa menghasilkan sebuah produk, sebuah kualitas yang baik. Nah, dari situlah kamu mengerti dan sadar dari petunjuk-petunjuk yang kamu ambil pada setiap keadaan yang kamu lewati. Sehingga kehidupanmu mulai terstruktur, tertata dengan sangat rapi, ya. Kemajuan secara finansial mulai terlihat dan ditambah ada keberkahan, ada kenyamanan, ya, ada kebahagiaan yang mampu kamu persembahkan untuk orang-orang yang kamu sayangi dan untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, dari situlah kamu mulai mampu berlaku adil untuk setiap apapun, ya, yang ada di dalam kehidupanmu. Nah, jadi semuanya kamu perlakukan secara sama, secara baik, pada tempatnya dan pada waktu yang tepat. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Six of Wands. Nah, benar kan? Setelah itu kamu lakukan, ya. Setelah kamu adil terhadap setiap sisi-sisi kehidupanmu, maka kemenangan dan kesuksesan sudah tidak mampu terbantahkan lagi, sudah jelas ada di dalam genggaman tanganmu. Karena apa? Karena peluang, kesempatan untuk maju dan sukses itu semakin terbuka lebar. Ya, kamu mulai mampu mengatur manajemen di dalam kehidupanmu, di dalam kegiatan-kegiatanmu, di dalam hubungan-hubungan sosialmu. Sehingga di saat semua tertata rapi, maka kamu bisa melangkah dengan sangat mudah, dengan sangat tenang, dengan sangat lega. Karena semuanya sudah tersusun dengan sangat baik. Semua sudah sesuai porsinya masing-masing. Nah, jadi kesuksesan dan kemenangan memang sudah tidak lagi terelakkan, tidak akan dapat terelakkan untuk kamu raih dan kamu dapatkan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Chariot. Nah, jadi ini adalah sebuah perjalanan, ya. Perjalanan yang mendewasakan, perjalanan yang membuat kamu semakin tegar, semakin kuat, serta menjadi semakin seseorang yang bijaksana terhadap setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu. Sehingga kamu mulai mampu mengatasi permasalahan apapun, pekerjaan apapun, memperbaiki hubungan komunikasi, hubungan pertemanan, hubungan persaudaraan, kamu mampu lakukan dengan sangat baik. Ya, sehingga ada sebuah kesuksesan, sehingga ada hal-hal baik yang bisa nanti kamu wariskan untuk generasi kamu selanjutnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Three of Cups. Nah, jadi perasaan senang, perasaan bahagia memang akan segera kamu rasakan di saat, ya, kamu ketahui bahwa mereka, dia, teman-teman, sahabat, partner, begitu ya, yang dulunya berbuat salah, yang dulunya berbuat zolim, beberapa dari mereka sudah sadar, sudah tercerahkan pikirannya, ya, dan beberapa dari mereka sudah mengetahui, ya, bahwa perbuatannya yang lalu sangat tidak benar, ya, dan seketika juga kamu lihat semakin banyak peluang, semakin banyak kesempatan, semakin banyak kemajuan pada kegiatan-kegiatanmu, ya, dan tentunya kemajuan ini akan mampu kamu persembahkan kebahagiaan, kenyamanan, dan kebutuhan terpenuhi dengan baik untuk orang-orang yang kamu sayangi. Sehingga kamu begitu merasa senang, merasa bahagia atas apa nanti yang terjadi di dalam kehidupanmu saat ini ataupun sebentar lagi. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Two of Cups. Nah, ini sepertinya untuk yang single, untuk yang masih sendiri. Ya, kenapa? Karena kamu akan menemukan cinta sejatimu. Akan menemukan sebuah cinta yang saling bersambut, perasaan yang saling berbalas,
ya antara kamu dan seseorang yang baru-baru ini dihadirkan ke dalam kehidupanmu. Nah, kenapa seorang ini hadir? Mungkin dia begitu terpesona, begitu menginginkan dan mengagumi kamu karena ada karisma, ada aura yang terpancar di dalam dirimu akhir-akhir ini. Karena kamu orangnya begitu tulus, begitu lembut, ya, ramah tamah, dan ingin selalu menyenangkan siapapun. Sehingga di saat dia melihat caramu memperlakukan orang lain, dia semakin terpesona, semakin terkesima melihat caramu berbicara. Makanya dia menuju ke kamu, ya, mencari cara untuk selalu komunikasi, dan sepertinya kamu juga membalas pendekatannya karena dia adalah seseorang yang memiliki kriteria yang sesuai dengan keinginanmu. Ya, dia tentunya menarik, baik, ya. Dia orang yang setidaknya memiliki strata pendidikan yang sama dengan dirimu dan kemapanan yang cukup oke, ya. Dan dari situlah kalian menemukan banyak kesamaan, ada rasa yang sama, dan akhirnya akan ada komitmen antara kamu dan seseorang ini. Oke ya? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Virgo sahabatku. Dan semoga temanku Virgo benar-benar akan mampu mendapati setiap petunjuk berharga dari berbagai keadaan, dari berbagai situasi yang kamu lewati, sehingga kamu akan semakin matang, semakin bijak, begitu ya, dan semakin mampu menyusun strategi, mengatur langkah agar kehidupanmu semakin bahagia dan nyaman. Dan dengan kenyamanan, dengan kebahagiaan, maka orang yang kamu sayangi tentunya akan mampu kamu bahagiakan mereka semua. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.